Baik, terima kasih. Jadi gini, sebelum saya menjawab secara teknis hukum, saya mau bicara lebih luas, peta lebih luasnya. Jadi gini, kalau kita baca genealogi Panji Gumilang ini kan sebetulnya melalui Az-Zaitunnya adalah reorganisasi dari NII. Jadi NII ini dulu didirikan oleh Kartosuwiryo, kemudian digantikan oleh Daud Bereh, kemudian ada Jelani, dan setelah ada Jelani itu digantikan oleh Panji Gumilang. Tahun 1962 perjuangan militer sudah gagal. Karena itu NII melakukan reorganisasi, salah satunya dengan membentuk diantaranya waktu itu MIM ya, Indonesia Membangun, Masyarakat Indonesia Membangun, kemudian juga YPI, Yayasan Pesantren Indonesia, yang kemudian membawahi Az-Zaitun. Nah begini, kalau kita lihat dari situ, maka kita bisa tahu bahwa psikologi Panji Gumilang itu sebetulnya adalah psikologi seorang imam negara Islam Indonesia. Itu saya kira menjadi catatan penting. Meski dibantah oleh dia ya? Dan kemudian karena itu, karena dia ini imam NII, maka dia merasa punya otoritas untuk mentafsirkan ulang agama. Ya. Itu kalau kita lihat di sini, maka kita akan tahu kemudian persoalan-persoalan teknisnya. Kalau penyimpangan agama, saya kira sudah sangat terang-terangan, gitu. Misalnya saja ya, yang dua poin tadi misalnya, Najib, mohon maaf. Panji Gumilang mengatakan bahwa Al-Quran itu bukan kalamullah. Ini kan sudah jelas menyimpang. Karena tadi dijelaskan iya, maksudnya. begini ayatnya, makanya. Sebentar, jangan dipotong, gantian. Tapi ayatnya itu. Lihat ayatnya, baca dulu ayatnya. Jangan ngotot. Okay. Ayatnya dulu. Loh, siapa yang ngotot? Nanti kami giliran bicara siapa? Nanti kami berikan waktu ke Pak Sudirman untuk menepis dosen harus tahu etika. Ya, tahu etika. Nah, gini Pak. Harus berdasarkan data selama ribuan tahun dari mulai Islam ini diturunkan, sudah tidak diragukan lagi dan tidak ada perbedaan pendapat dari jumhur umat Islam bahwa Al-Quran itu adalah kalamullah. Mungkin dalam catatan sejarah satu-satunya yang mengatakan bahwa Al-Quran itu makhluk itu hanya Mu'tazilah, kelompok Mu'tazilah, dan itu sudah habis sekarang. Justru ketika menggunakan pembenaran bahwa Al-Quran itu bukan kalamullah dengan menggunakan ayat wa ma yantiqu anil hawa, itu justru keliru. Kenapa? Karena orang-orang Quraisy itu menganggap atau menuduh bahwa Nabi Muhammad itu mengarang sendiri agamanya. Padahal semua ajaran agama ini ditegaskan oleh Allah bahwa semuanya berdasarkan dengan wahyu. Nah wahyu itu ada dua, ada wahyu yang matslu, ada yang ghairu matslu. Ada yang lafzon wa ma'nan, dan artinya redaksi dan maknanya, ada yang hanya maknanya saja. Makanya Al-Quran itu wahyu yang lafzon wa ma'nan. Lafaz maknanya memang dari Allah. Nah sementara hadis itu lafadznya dari Nabi. Nah ketika Panji Gumilang mengatakan bahwa Al-Quran itu bukan kalamullah, ini sebetulnya sudah keluar dari yang disebut dengan maklum minad-din bid-darurah itu. Nah terus begini, yang kedua tadi ya dikatakan soal menjaga soft misalnya. Yeah. Begini Pak, agama itu adalah wahyu. Ya. Agama itu wahyu, jadi agama itu bukan didasarkan dengan nafsu. Kalau kita lihat argumentasi Panji itu kan dia mengatakan bahwa sekarang kan masjidnya sudah luas gitu. Kemudian jangan sampai yang sebelah kena bau ketek. Ini kan namanya dengan nafsu, ngarang-ngarang sendiri. Sementara hadis Nabi itu sudah jelas suddul kholal. Itu soft itu harus dirapatkan gitu. Dan kaidah itu mengatakan bahwa idza wujidan nas batolal ijtihad. Kalau sudah ada Al-Quran, sudah ada hadis, gak ada tempat untuk ijtihad lagi. Terima itu. Agama adalah wahyu, agama bukan nafsu. Bukan nafsu. Sesaat lagi Pak Sudirman ditangkap. Kita harus jeda hanya di Catatan Demokrasi, pemirsa.